Dulu juga saya pertama kali ketemu Presiden SBY waktu itu dari tulisan, kan dulunya sebenarnya saya seneng nulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, pagi ya. Artinya teman-teman bisa lihat ini kapan saja. Anyway, buat kita mah pagi terus. Kita di Pendekar Bisnis Podcast. Nah, padahal teman-teman tahu kita ada di Kaki 5 Podcast. Ini memang akan kita jelaskan nanti bahwa terjadi perubahan nama dan ini menjadi session pertama di Pendekar Bisnis Podcast dan sebenarnya menjadi session ke-12 untuk podcast Kaki 5. Dan yang luar biasa hari ini adalah kita berhasil menculik salah seorang yang ini Beruntung. iya. Bener. Ini hanya bermain di atas panggung. Kebetulan beliau tadi pagi ada kegiatan dan kita minta waktunya dan alhamdulillah disetujui. Ini bukti bahwa anak muda yang pekerja keras yang luar biasa dan waktu benar-benar menjadi persoalan karena dari cerita-cerita tadi tidur itu berapa jam sih Mas? Normalnya. Normal. Ini menjadi tidak normal. Iya, 4 jam kita paling lama. 4 jam dan 4 itu jam. setiap hari. Sekarang udah tidur belum? Ya tadi tidur lah, 2 jaman lah paling. Atau jangan-jangan harusnya tidur Ya. tapi kita culik. Enggak lah, selama bisa dimaksimalkan kita maksimalkan. Terima kasih Mas Lutfi Ginanjar, founder CEO dari Smash Hub, Small Medium Enterprise Hub Indonesia. Barangkali teman-teman pasti tahu kalau sudah di googling, tidak ada yang tidak kenal. Mas Lutfi, Siap. sudah ke Padang berapa kali? Ke Padang ini kayaknya sering ya, udah berkali-kali. Berkali-kali. Ya, tapi ke UNP ini kali kedua, Bu. Dan saya amazed ngelihat UNP, luar biasa. Amazed-nya Ya. kenapa? Tadi acara begitu hebat, ini ngedadak tapi luar Hebatnya biasa. karena narasumbernya. Enggak, ya justru karena antusias teman-teman mahasiswanya, lalu juga support dari kampus ini luar biasa juga itu. Itu baru sepersekian loh, mahasiswa kita lebih dari 45.000. Apalagi kalau udah semua pasti lebih the best lagi. Dan itu yang kita mau nanti, artinya bukan pertemuan kedua, akan ada ketiga, keempat, kelima. Karena di bawah UPT PKK kita kepengen menggait beliau ini membentuk bagaimana kewirausahaan yang ada di Universitas Negeri Padang betul-betul punya andil, punya hasil, punya karya. Ya. Saya siap support kapanpun diundang, insya Allah selama jadwalnya pas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seorang Lutfi Ginanjar berusia 27 tahun nanti di 15 September ulang tahun nanti kita dekat nih ulang tahun ya. Saya 21 September. Tapi bedanya saya sudah punya anak 3. Nah, ini masih segar bugar. Jadi teman-teman yang dari Minang yang masih sendiri boleh lihat aja dulu. Orang hebat begini pasti banyak antrian ya. Punya waktu nggak untuk saya ngelihatnya gini, tidur aja susah, kerjanya luar biasa, tak kenal waktu. Malam buat orang lain, ternyata buat Anda masih pagi. Punya waktu nggak untuk memikirkan diri sendiri? Jadi kalau udah di fase ini, kerja itu kayak hobi gitu. Justru kalau nggak kerja, nggak sibuk, kita ini ngerasa kurang, Mas. Kadang badan sakit justru karena diem. Oh, justru karena dia Ya, malah jadi sakit. kalau kita aktivitas justru kayak ngerasa, oh ya ini memang dunia kita. Pada akhirnya kita dapat passion itu karena kita ngelakuin rutinitas itu. Ya, tiap hari seperti itu ya udah. Dan saya tadi bilang kan bahwa apa yang kita cintai, kita lakukan itu nggak ngerasa berat gitu. Jadi semua hal yang saya kerjakan tuh saya cintain gitu. Mau itu sibuk, diskusi tengah malam, mau meeting jam berapa, ya karena saya mencintai pekerjaan itu. Jadi ya udah. Kalau dicintai ya dengan hati, berarti Dengan dinikmati. hati, Gitu. dinikmatin aja. Tapi ini dipelajari atau sudah memang dari sononya kan nggak mungkin juga, pasti butuh proses kan ya, Ya. untuk sampai ke tahap mencintai apa yang dikondisikan dalam tanda kutip buat orang lain gila nih. Gitu. Kalau orang udah ngerasa resah dengan hidupnya, dia pasti melakukan segala hal gitu. Nah, saya mengawali memang dari keresahan. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana di kampung, tepatnya di Sukabumi, kampung banget lah. Dari kota itu saya bisa 4 jam ke rumah. Kalau dulu kita bawa kendaraan ke rumah, kendaraannya yang rusak. Karena jalannya rusak. Ya. Dan itu yang pertama, keresahan pertama karena keterbatasan dari segi ekonomi. Ya, yang kedua, saya kira bahwa di daerah kita itu selalu mindsetnya di situ aja gitu. Jadi sukses kemudian PNS, ya ini udah relate lah semua.
Dan saya pengen merubah paradigma itu gitu. Jadi kalau orang sukses itu bukan hanya sebatas PNS. Bukan berarti PNS nggak sukses Tidak, ya. iya, Iya. betul. Tapi paradigma itu yang akhirnya kita pengen coba buktiin gitu. Dan satu lagi hal yang pengen saya improve di diri saya itu, saya bilang bahwa sebenarnya miskin di daerah itu bukan berarti kita bodoh gitu. Ya miskin nggak relate dengan kebodohan gitu. Banyak hal yang kemudian saya improve dari keresahan itu. Oke, saya dulu waktu SMA itu dari Sukabumi ke Bandung ini kira-kira 8 jam. Ya, setiap bulan saya minimal ada 1 kali ke Bandung, mau itu pakai bis, mau itu pakai apapun, kita datang ke sana hanya untuk pengen belajar. Ya, pengen belajar yang pada akhirnya kita melek gitu. Oh iya, ternyata kalau daerah saya seperti ini, ada daerah yang lebih maju lagi yang saya ternyata harus belajar lebih. Begitupun di Bandung. Ketika saya pergi ke Singapura, ketika saya pergi ke Jepang, pasti improve lagi. Oh ternyata ada daerah yang lebih maju dari tempat kita. Gitu. Ke Singapura, oh ternyata Singapura seperti ini. Ke Jepang, oh ternyata Jepang lebih maju lagi gitu. Nah sehingga buat kami bersyukur itu penting, tapi berhenti belajar itu jangan pernah, nggak boleh gitu. Nggak boleh berhenti belajar, tapi bersyukur itu harus. Gitu. Jadi setiap hari kita bersyukur dengan pencapaian apa yang kita bisa, tapi jangan pernah puas dengan itu. Tapi kesadaran ini yang luar biasa menurut saya. Kesadaran di usia sangat muda untuk terus belajar 8 jam dari Sukabumi ke Bandung, dan itu bolak-balik sekali sebulan gitu. Hanya untuk mengembangkan diri, menimba pengetahuan. Kebetulan punya habit yang beda, Mas. Jadi habit saya dulu mungkin beda sama teman-teman seusia saya atau seangkatan saya. Jadi kalau saya tuh bukan orang yang hobi nongkrong, bukan orang yang hobi nonton apa gitu kesana kemari gitu. Enggak. Jadi kalau memang itu ada tujuan ya saya ikut. Tapi kalau memang itu enggak tujuan ya kita lebih baik tidak itu, dan menggunakan itu dengan hal yang bermanfaat. Apakah ini sekaligus jadi indikator nih buat teman-teman pendekar bisnis yang lagi nongkrongin kita nih, bahwa hati-hati dengan kebiasaan kita, habit kita. Nongkrong bukan berarti nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh. Bukan nggak boleh. Ya, pasti di tongkrongan juga banyak hal yang bisa kita pelajarin gitu. Yes, termasuk tapi networking. jangan setengah waktu kita, hampir semua waktu kita habis untuk nongkrong gitu ya. Betul. Nah. Jadi ya itu yang pada akhirnya kita gini. Kalau kita mengikuti hal yang sama dengan orang lain, berarti hasilnya pun kita tidak akan jauh beda dengan itu gitu. Kalau kita mau improve, punya hasil yang lebih, berarti kita juga harus ngelakuin hal-hal yang lebih daripada orang lain gitu. Oke, yang menarik buat saya habit Anda. Apa saja habit yang Anda punya sampai sebesar ini? Nanti kita lihat sampai ke China, sampai kemudian ke Alibaba. Belum ke tahap itu. Cuman habit dulu. Habit apa yang membuat Anda sebesar sekarang? Di apapun yang saya tekuni atau lakuin, saya nggak pernah setengah hati. Oke, apapun. Ya, kalaupun misalnya saya hobi olahraga. Yes. Futsal, badminton, semua. Walaupun sesimpel futsal untuk hanya sekedar main-main, saya nggak pernah main-main gitu. Selalu well prepare, mulai dari semua peralatan sampai nanti lapangnya gimana dan segala macam. Yang kedua, saya suka berkomunikasi sama orang-orang. Ya, siapapun itu, dia kalau saya sekarang lihat ya, mungkin sekarang kita bergaul dengan ya alhamdulillah ada menteri, ada siapa di situ. Tapi saya lebih seneng bergaul itu dari bawah sebenarnya. Dulu teman-teman saya tuh satpam, tukang parkir, siapa. Nah, kenapa saya punya banyak insight dari mereka yang orang lain nggak dapat? Ya, saya bisa dengar bahwa mereka berjuangnya lebih daripada orang biasanya, misalkan itu. Mereka harus bangun lebih pagi dan lain sebagainya. Jadi motivasi. Insight itu yang kemudian saya kelola dengan baik. Artinya, oke, ini pelajaran dari sudut pandang ini, dari sudut pandang ini. Nah, sehingga itu balance gitu buat kita. Terus yang selanjutnya nih, saya nggak pernah bangun siang. Ya. Nggak pernah bangun siang. Ya, bangun siang. Segimanapun tidur larut malam, pasti paginya bangun. Pagi jam berapa bangun? Maksimal jam 6 itu udah bangun. Maksimal ya. Padahal cerita tadi paling cepat tidur jam 2. Paling cepat ya? Paling cepat ya. Bangun jam 6. Nah itu kenapa terjadi? Karena itu habit dulu waktu kecil. Jadi dulu itu kecil memang dididik sama orang tua. Tetap kalau kita agama Islam itu sholat segala macam subuh. Jadi memang itu jadi habit juga. Ya, kita nggak pernah untuk bangunnya tuh jam berapa itu. Walaupun udah begadang nih jam 3 baru tidur, ya tetap aja jam 6 pasti bangun. Walaupun kadang kita bisa tidur lagi setelah ada aktivitas di pagi gitu kan. Nah, itu yang memang jadi habit sih. Dan sekarang habitnya nih setelah akhirnya saya ke Jakarta, habit itu berubah. Oke, sekarang setiap hari kalau nggak baca, itu kayaknya ngerasa ada yang kurang. Masya Allah. Nah, baca apapun ya, mau itu baca berita, baca buku, baca segala hal lah.
termasuk nonton YouTube gitu. Tapi nonton YouTube yang memang punya makna gitu. Kayak misalkan ada ilmu-ilmu apa yang baru. Nah, sehingga itu jadi insight. Makanya kalau di Jakarta habit sekarang saya bilang di Jakarta itu bukan 1 jam, tapi 3.600 detik gitu. Emang sama, nilainya sama, jumlahnya sama, tapi mindsetnya jadi berbeda. Jadi kita nggak buat leha-leha, setiap detik berarti berharga gitu. Nah, sehingga habit itu yang kemudian saya terapkan buat diri saya dan juga tim. Ya alhamdulillah mereka sekarang ngikutin banget gitu di tim itu. Tanpa disuruh untuk lembur, kadang mereka kerja sampai jam 2 pagi, sampai jam 11 pagi gitu. Oke. Ini luar biasa sebenarnya dan harus dijadikan sebagai panutan, catatan buat teman-teman pendekat bisnis dimanapun bahwa satu, ternyata bukan modal menjadi dasar kesuksesan atau membuat seseorang menjadi besar langkahnya. Selama ini kan selalu itu jadi alasan, no modal. Nah ternyata seorang Lutfi Ginanjar pun berasal dari kondisi ekonomi yang dalam tanda kutip menurut beliau ini susah. Tapi perjuangannya hebat karena apa? Habit tadi 4 yang saya catat habitnya yang mungkin hampir tidak dimiliki oleh anak muda kebanyakan sekarang yang kita anggap sebagai generasi Z ini. Satu katanya tadi well prepare untuk segala hal, nggak pernah setengah hati. Coba tanya diri kita masing-masing. Yang kedua apa sih namanya? Koneksi. Nah dulu temannya siapa saja bisa jadi pembelajar buat kita, bukan? Betul. Nah tadi temannya Satpam, sekarang Sandiaga Uno, gila. Teman-teman beliau ini jangan ditanya lagi, rektor di seluruh Indonesia. Ya, Menteri alhamdulillah. itu kayaknya teman main gitu ya, kemana-mana. Keberuntungan lah yang mengarah ke Keberuntungan. sana ya. Tapi saya bilang keberuntungan itu sekali, selanjutnya itu bakat gitu. Jadi kalau kalian mau punya bakat, setelah kalian dapat kesempatan, beruntung itu harus dimanfaatkan. Oke. Justru yang sulit, saya perlu bilang bahwa sekarang jauh lebih sulit sebenarnya daripada mengawalinya. Kenapa? Karena kalau mengawali kita nggak ada beban. Ya udah, kita mau berteman sama siapa, mau ngobrolin apa, ya itu lepas aja. Kalau sekarang justru kan ngejaga ini yang lebih sulit itu. Kenapa habit misalnya sekarang terjadi karena kita pulang jam 2 atau bahkan jam 3. Karena gini, kebanyakan orang-orang katakanlah kelas menteri atau orang-orang yang punya aktivitas yang luar biasa, dia baru punya waktu tuh di malam hari, larut pagi gitu. Nah, sedangkan mereka juga pengen ngobrol dengan kita gitu. Ya otomatis kita harus nyamperin, kita harus memang ngobrol, temenin dan lain-lain. Nah, itu yang sebenarnya jauh lebih sulit daripada waktu dulu mengawali gitu. Betul, betul. Ya Menjaga di itu luar ya. itu ya kita kalau misalkan nolak Nggak ya nggak bisa juga gitu. Kita yang harus beradaptasi Ya, kan. betul. Dan kalaupun apa namanya, dan saya selalu bilang bahwa oke, sampai saya mau di jam 2 jam 3 beraktivitas, apapun itu, sekecil apapun itu, saya pasti dapat hikmahnya gitu. Jadi memang ya udah enjoy aja. Oke, boleh cerita sedikit sampai ke Alibaba. Itu ceritanya gimana? Jadi sebetulnya saya cerita dari awal dulu deh. Iya. Ya, kampus itu saya hobi organisasi tapi di luar kampus. Organisasinya di luar kampus nih berbeda nih sama teman-teman. Ini bukan berarti yang di dalam kampus nggak baik ya. Justru saya pengen lebih improve diri saya itu di luar. Kenapa? Karena jangan jadi katak dalam tempurung gitu. Bahasa dari orang tua tuh selalu diterapin seperti itu. Kita bisa ngerasa di sini jadi lebih baik karena kita nggak tahu di luar itu banyak hal yang bisa diimprove gitu. Nah makanya lebih banyak dulu ngembangin organisasi itu di luar kampus. Kayak dulu bikin forum OSIS ya. Jadi waktu SMA itu saya jadi sekretaris OSIS, ketua OSIS gitu. Nah itu akhirnya diimprove, terus saya bikin forum Jawa Barat nih, kumpulin teman-teman. Nah akhirnya di situ jejaring, pertama kenal gubernur di situ. Terus improve lagi, akhirnya waktu di kampus kenal sama beberapa pejabat. Yang pertama tuh dulu Pak Muldoko gitu, terus nyambung. Ya, yang selalu mempertemukan kita itu ideas ya, maksudnya kita punya ide, kita punya gagasan, punya pemikiran gitu. Nah kebetulan juga saya orangnya senang mikir kreatif gitu, kayak misalkan bikin program-program apa nih yang bagus, pengelolaan anak muda itu seperti apa. Dulu juga saya pertama kali ketemu Presiden SBY waktu itu dari tulisan, karena dulunya sebenarnya saya senang nulis ya, bikin puisi, bikin karya tulis kreatif, dulu disebutnya karya tulis kreatif, bikin paper dan lain-lain. Nah dulu tuh senang banget nulis. Nah, saya tuangkan kalau nulis itu, dulu yang selalu jadi bahasan saya itu bonus demografi. Di pertama orang belum booming ngomongin bonus demografi, saya udah nulis tentang bonus demografi. Dan itu saya belajar internetnya di ruang kepala sekolah SMA. Jadi saya makasih banyak kepala sekolah SMA. Karena saya baru punya handphone SMA, dan itu handphone sangat jadul lah dulu. Terus juga
belum familiar dengan internet dulu kalau di kampung ya. Belum. Akhirnya saya selalu bilang ke kepala sekolah dan ke mahasiswaan waktu itu support banget. Kamu kalau mau belajar internet atau apa pakai aja ruangan saya. Jadi setiap malam saya ngekos kan di SMA itu. Iya. Mungkin dari rumah itu 2,5 jam lah ke sekolah. Walaupun bisa gitu tiap hari di ini, tapi saya memilih ngekos. Nah ketika ngekos si guru ini selalu bilang, yaudah tidur aja di ruangan saya. Saya gunakan setiap malam di situ untuk belajar itu. Ini gimana caranya dulu. Kesan pertamanya nih, dulu bikin banner aja itu susah banget karena kita di kampung. Saya membuat banner dari kertas-kertas HVS yang disatuin jadi banner gitu. Nah itu cerita-cerita yang unik lah. Nah pada akhirnya waktu di kampus pun saya senang berkreasi seperti itu, memulai dari organisasi di luar kampus sampai ini ketemu. Lalu setelah di situ saya ikut sama Pak Muldoko sebenarnya. Ya ikut untuk bantu-bantuin beliau, lalu juga belajar dengan beliau lah, belajar bisnis, ada di HKTI juga gitu. Akhirnya kita setelah belajar dari situ punya pemikiran bahwa oke, kayaknya saya pengen memulai bisnis sendiri gitu. Nah akhirnya Pak Muldoko dan timnya lah itu memberikan advice ke saya, belajarlah kamu gitu. Akhirnya kita belajar bikin perusahaan. Jadi membuka pintu ini Pak Muldoko nih ya. Ini belum ke sana ya, Belum ini kesana. baru memulai bisnisnya aja. Nah akhirnya dibukain ininya lah, pintunya sebenarnya dari tim-timnya yang ngajak saya, oke kamu harus belajar ke sini Gitu. gitu. Siap. Dan saya waktu itu masih ingat, mulai ke Jakarta itu kita belum punya tempat tinggal. Jadi bener-bener kita sama orang tua tuh, aku bilang aku mau ngambil mobil, kebetulan kita udah ada mobil cicilan waktu itu. Terus kita mau bawa, saya mau pakai ini. Nah saya tinggal di mobil, punya koper 2, satu koper baju baju kotor, satu koper baju bersih. Itu selama 3 bulan, hampir 3 bulan. Nah ini kita banyak belajar. Setelah banyak belajar ya aku bilang, yaudah deh kita bikin perusahaan. Nah perusahaan itu akhirnya sustain berjalan hampir kurang lebih 1 tahun. Ya perusahaan itu. Nah setelah berhasil nih perusahaan ini menghilangkan sense of sosial saya gitu. Jadi waktu itu baru orang kampung datang ke Jakarta, terus perusahaannya lumayan cukup. Terus dari situ kayak ngilangin sifat sosial kita gitu. Jadi kayak males-malesan. Sibuk ke situ Enggak, aja. justru jadi kita udah nerima uang nih. Waktu itu kita umur 23 tahunan, 24 tahunan. Udah punya penghasilan gitu Udah punya ya. penghasilan lumayan, 2 digit lebih man. Gitu. Ngerasanya ya udah cukup. Jadi tiap hari itu karena perusahaan ada tim, saya tiap hari nongkrong santai gitu. Wah, tiba-tiba saya ditegur sama guru-guru saya lah di Jakarta gitu. Sebenarnya yang kamu cari itu apa itu? Ekonomi atau sosial atau apa gitu? Ini guru-guru siapa nih? Ya pendamping saya lah, ada banyak. Pokoknya adalah support system gitu support ya. system yang memang memberikan ilmu-ilmu lah ke saya itu. Iya. Nah dari situ saya akhirnya refleksi diri, oh iya ternyata saya tuh nyari apa sih gitu. Dia bilang, ingat kamu berasal dari mana, terus kalaupun sekarang punya perusahaan itu sebenarnya bisa ngehidupin berapa orang sih gitu. Jangan sampai niat kamu tuh cuman hanya sekedar buat diri sendiri. Akhirnya kayak dicambuk bener. Setelah dari situ saya tutup perusahaannya. Jadi saya tutup perusahaannya dan itu juga banyak kontrak lah gitu. Saya sebenarnya kasih ke orang terus orang nggak jalan ya tutup. Nah singkat cerita saya diminta lagi untuk keliling Indonesia sebenarnya dari beberapa orang gitu untuk belajar lagi. Ini saya belajar karena dari SMA, dari kuliah itu saya banyak ke UMKM. Kebetulan keluarga saya juga UMKM gitu. Jadi saya akhirnya terjun lagi ke UMKM. Oke, mereka ini gimana sih di daerah? Jakarta ini kan waktu itu saya dapat penghasilan ngerasa enak aja gitu. Datang ke daerah ternyata saya lupa bahwa banyak orang di daerah yang masih perlu bantuan. Datang ke Gresik, lihat penambang garam. Terus dia cerita susahnya seperti apa. Datang ke Jawa Barat, ke Cimahi, kemana-mana itu juga sama itu. Jadi kayak ngerasa, oh ya ternyata hidup kita nggak cukup untuk diri sendiri itu. Nah akhirnya dari situ muter otak gimana caranya buat kita bisa bantuin orang-orang ini gitu. Mau itu anak muda, mau itu pengusaha, UMKM segala macam. Nah akhirnya singkat cerita nih wish juga lah Allah ngasih jalan gitu. Ternyata dikenalin sama pengusaha dan ternyata pengusaha itu udah lebih dulu kenal saya gitu. Jadi sebenarnya saya nggak kenal beliau, tapi beliau kenal lainnya ke saya gitu. Nah akhirnya di situ kita discuss, beliau bilang kayaknya kamu harus pegang salah satu perusahaan kita gitu. Nah waktu itu singkat cerita si perusahaannya ini ternyata otoris global channel partner Alibaba.
Nah saya waktu itu sebenarnya masih nolak karena to be honest dengan kemampuan kita sebenarnya belum oke dengan itu, tapi habitnya saya yang lain ya, Iya. saya nggak pernah bilang tidak gitu. Jadi ketika Artinya ada sempat opportunity, tidak percaya diri berarti. awalnya memang seperti itu, kayaknya kita belum siap deh ini. Kenapa? Karena di situ juga banyak orang-orang senior juga, banyak orang-orang senior, terus juga banyak orang-orang yang udah pengalaman banyak lah gitu. Tapi si orang ini, si pengusaha ini ngeyakinin saya bahwa Ngeyakinin. kamu tuh pasti bisa gitu. Dari situ beberapa sampai sempat lah hampir 2 mingguan kita masih berpikir terus gitu. Nah, sampai akhirnya saya dari dulu emang diciptain sama orang tua gitu, dididik sama guru-guru di SMA. Waktu itu saya selalu bilang, kamu jangan pernah bilang untuk tidak gitu di awal, karena kamu juga belum pernah nyobain itu. Akhirnya saya bilang, oke, ini challenging buat kita ambil. Kita ambil nih. Di awal memang challenging banget karena itu juga ada senior-senior yang harus ya kita belajar banyak dari Butuh waktu beliau-beliau. berapa lama ngambil keputusan? Ya, saya terima. Ya sekitar 2 mingguan itu. 2 mingguan. 2 mingguan itu, nah akhirnya kita ambil. Ternyata setelah kita ambil, performa lumayan bagus gitu. Terus jaringan kita lebih bagus lagi di situ. Akhirnya saya di waktu yang sama hampir pegang 3-4 perusahaan. Ya, dan itu posisinya di direktur utama semua gitu. Makanya, nah habit itu akhirnya belajar lagi. Dulu kebayang kita pegang 3-4 perusahaan, itu bagi waktunya jam 6 sampai jam 12 saya ada di perusahaan A, jam 1 sampai jam 3 ada di perusahaan B, jam 3 sampai jam 6 di perusahaan C, jam 7 sampai jam 11 di perusahaan D. Jadi memang ya udah akhirnya itu jadi siklus yang setelah dari situ pun kebiasaan lagi gitu. Gila. Gimana membaginya itu dengan satu tubuh yang seperti yang ini? Ya makanya kan dari awal saya bilang habitnya harus selalu all out di semua bidang gitu. Jadi apapun yang kita pegang, saya pasti bener dalam di situ gitu. Dan selalu setiap harinya itu harus improve dengan diri aku gitu. Jadi kayak misalkan nih hari ini biasanya orang tuh ngerjainnya A, B, C, D. Oh kayaknya ini harus diimprove deh. Jadi E lagi, jadi F lagi gitu. Jadi tiap hari memang harus selalu ada inovasi. Walaupun itu mungkin susah juga untuk diikutin sama tim gitu. Ini kenapa tiba-tiba hari ini ada improve lagi baru ada ini. Tapi saya bilang bahwa ya kita harus agile gitu, harus benar-benar bisa beda dari yang lain. Itu sih. Itu berapa cerita. tahun di sana? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya setelah 2 tahun setengah ya akhirnya kita resign di semua itu. Karena memang ada beberapa hal yang ini berbentrok dengan prinsip, ada yang ya banyak hal lah yang memang kita akhirnya untuk memutuskan ini tidak lagi berat untuk saya resign gitu. Karena pada akhirnya saya percaya semua hal itu bukan diukur dari segi materi, tapi dampak gitu, impactnya kita itu terhadap orang lain gimana. Kalau memang kita sudah tidak berdampak sama orang lain, apa yang kita kerjakan, mungkin di situ saatnya kita untuk memulai hal yang baru yang bisa memberi dampak untuk orang lain gitu. Nah, berpikir beberapa kali lipat yang memang akhirnya kita memutuskan untuk memulai si Smash Up. Ide awalnya udah lama, udah semenjak dari perusahaan sebelumnya ya. Cuman memang kita baru bisa eksekusi di hampir mungkin 2 tahunan ini. Oke, sip. Gitu. Berarti saya ngeliat ada habit terakhir yang memang harus dicontoh oleh teman-teman pendekat bisnis dimanapun, yaitu selain all out ya, jangan pernah berkata tidak sebelum Anda betul-betul mencoba dan tahu persis apa challenge yang ada. Karena itu membangkitkan gairah kita untuk menunjukkan sesuatu yang barangkali kita belum tahu, kita lebih kuat sebenarnya. Dulu saya nggak tahu ekspor itu apa gitu. Sampai akhirnya benar-benar belajar. Tiap hari saya mesti belajar. Ini apa sih? Dan di situ sebenarnya jadi challenging buat diri kita. Kita ini direktur gitu. Kalau sampai kita nggak tahu, ini kayaknya keterlaluan. Jadi saya mesti tahu lebih dulu daripada tim. Otomatis belajar saya harus lebih cepat dari mereka gitu. Dan saya setiap kali jadi head ya, jadi pimpinan, saya selalu bilang harus tahu sampai detail. Kalau bahasanya, nih yang ngajarin salah satu guru saya itu orang Padang, namanya Uda Masriel. Beliau bilang gini, setiap apapun yang kamu lakukan, kamu harus tahu ke maling-malingnya gitu. Jadi sampai kita ini tahu anak buah ini malingnya di mana gitu. Nah, maling ini dalam artian mereka berstrategi di mana gitu lah kira-kira. Nah, akhirnya ya mau nggak mau kita berarti harus lebih detail daripada mereka. Nah, makanya sampai detik ini teman-teman pasti ngerasain di tim saya,
bahwa saya selalu detail gitu. Walaupun kita ada di level katakanlah CEO misalnya itu, Iya. nggak perlu lagi mikirin ini acara besok kursinya gimana gitu. Tapi karena habit saya selalu bilang detail. Ya. Itu yang all out tadi Detail ya. all out itu. Jadi memang ini kurangnya di sini harus dibenerin di sini. Oke, baik. Itu tentang diri Anda. Kita akan masuk nanti di episode berikutnya menggali Siap. perjalanan seorang Lutfi Ginanjar ini, bagaimana pada akhirnya kenapa keputusan itu diambil untuk bisa keluar dari Alibaba sampai menghasilkan satu karya besar Smash Hub ini, dan apa nanti relate-nya dengan kita nih di Universitas Negeri Padang. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya sore Terima ini. kasih, Mas, atas Baik, kesempatannya. teman-teman semuanya, demikian Pendekar Bisnis Podcast untuk hari ini. Di session pertama untuk nama baru, berarti di episode ke-12 sebenarnya. Saya Hanifal Kadip pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.